Banyak yang tanya tentang pedoman hidup atau filosofi hidup saya. Ya, saya kasih tahu sedikit aja rangkaiannya ya. Jadi saya belajar dari hidup saya, ya kan? Serius. Yang saya rasakan apa sih gitu. Yang pertama adalah apa yang ditakutkan oleh manusia, apa yang saya takutkan. Ya, yang pertama saya takut kesepian. Ya, pernah suatu ketika saya ada di ruang yang betul-betul sepi. Saya tidak punya teman, saya tidak punya saudara, ya kan? Yang peduli maksudnya. Jadi kita merasa kesepian itu sedih sekali. Itu berarti kita takut. Ya. Yang kedua adalah kita takut sakit. Ya, kita kan takut sakit. Ya. Yang ketiga adalah kita takut kematian. Ya, itu pedoman hidup saya setelah belajar 3 ini. Ya. Yang pertama, ketika saya takut kesepian, ya saya banyak mencari teman. Ya, banyak mencari teman. Caranya bagaimana? Ya macam-macam. Ya kan, ngopi bareng, terus nongkrong bareng, bikin organisasi yang baik, terus banyak membantu orang. Minimal misalnya kita mengadakan acara sosial di suatu tempat, nggak usah terlalu muluk nilainya. Yang penting itu kita mau masyarakat situ sudah senang. Disitulah kita kenal, disitulah kita nambah saudara, nambah teman. Ya kan, berarti hidup saya sekarang ini jauh dari kesepian. Makanya saya hidup nggak takut lagi. Ya. Yang kedua adalah kesehatan. Ya. Orang takut sakit berarti kan harus sehat. Bagaimana supaya sehat? Sehatkan pikiran. Ya, sehat pikiran. Sehat pikiran itu memikirkan yang baik dan bermanfaat. Ya, yang baik dan bermanfaat. Jangan mikirin yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, itu penyakit. Ya. Kalau kata istri saya, kok kamu tambah muda? Padahal umur saya sekarang 51 tahun. Ya, kenapa? Karena pikiran saya sehat. Ya, saya selalu berpikir bagaimana hidup saya bermanfaat buat masyarakat. Terutama masyarakat kecil lah, ya. Untuk masyarakat kan luas itu, masyarakat kecil aja. Kita sedih saat melihat masyarakat susah. Ya, kita sedih saat melihat masyarakat hanya makan 1 hari, nggak bisa berobat. Ya, jangan diprotes dulu, kan saya bukan siapa-siapa. Saya membantu kan ya masih sebatas kemampuan gitu. Beda kalau saya menteri sosial. Ya, kalau saya menteri sosial, ya pecat saya kalau misalnya masih ada gelandangan gitu. Ya, artinya kita harus tahu betul itu kedudukan itu gitu. Tujuannya apa? Sosial ya sosial, nggak usah mikirin yang lain-lain. Ya kan? Dana sosial dialih-alihkan, dicari keuntungannya untuk beli ini beli itu, enggak kayak gitu ya. Jadi itu tadi ya, pelihara pikiran bersih, pikiran baik sehingga kita sehat. Nah, saya sudah tidak takut sakit lagi. Ya. Terus kematian. Ya, orang takut kematian. Padahal kita nggak tahu itu mati itu kayak gimana. Tapi ya, kalau kita takut kematian, ya bagaimana kita bisa hidup panjang? Ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu selalu akan meridoi atau memelihara ya hamba-hambanya yang masih bisa menimbulkan manfaat menurut saya. Ya, kalau kita masih hidup, kita masih manfaat, kita masih jadi orang baik, ya nggak mungkin lah kalau Gusti Allah itu mengambil nyawa kita gitu. Kecuali stok orang baik sudah banyak sekali. Yang banyak sekali ini stok orang jahat. Ya, makanya kalau mau umur panjang, ya berbuat baik saja, bermanfaat sehingga pencipta kita itu sayang sama kita. Oh, gue masih butuh dia nih. Ya, stoknya sedikit soalnya. Nah, kayak gitu. Menurut saya, ya kan, kita boleh sepakat untuk tidak sependapat. Itu filosofi hidup saya. Ya, jadi saya menjalani hidup itu dengan 3 komponen tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, kalau mau ya silahkan coba. Kalau mau lebih tahu lebih jauh, ya mari kita ngopi. Oke, merdeka.